Halo para penduduk bumi, ketemu lagi sama gua Dino Monster ID. Hari ini kita akan melanjutin lagi alur cerita dari Jeepers Creepers yang ketiga. Buat yang belum nonton alur cerita film pertama dan kedua, kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Nah, Jeepers Creepers yang ketiga ini dirilis pada tahun 2017, yang berfungsi sebagai penghubung langsung antara film pertama dan juga yang kedua, di mana kisahnya sendiri berada di timeline yang sama antara film pertama dan film kedua. Nah, jadi pas recap film yang kedua waktu itu, ternyata gue salah cuy. Yang mana kejadian di Jeepers Creepers yang kedua itu bukan terjadi 23 tahun setelah film pertamanya, melainkan hanya beberapa hari setelah film pertama. Karena di film keduanya itu diceritakan Creeper yang beroperasi di hari ke-22 dan ke-23 setelah kebangkitannya. Nah, di film yang ketiga ini menceritakan Creeper yang melakukan perburuan manusia di hari ke-19 sebelum kejadian di film keduanya. Jadi dari film 1 sampai ketiga itu, semuanya terjadi di tahun yang sama, selama 23 hari penuh. So, kalau gitu langsung aja, inilah dia alur cerita film Jeepers Creepers yang ketiga. Cerita dimulai di tahun 1978. Di suatu malam, makhluk yang dikenal dengan nama Creeper terlihat sedang memburu seorang pemuda yang berlari ketakutan. Buat yang baru nonton, Creeper ini adalah sosok makhluk mengerikan yang akan memburu organ tubuh manusia selama 23 hari, dan nantinya dia akan berhenti di hari ke-23, dan kemudian tertidur selama 23 tahun lamanya. Nah, balik lagi ke ceritanya. Di tengah jalan nih, si pemuda yang ketakutan tadi memang sempat bertemu dengan seorang pengendara mobil yang bernama Kenny. Namun sayangnya si pemuda itu keburu ditangkap dan dibawa oleh Creeper. 23 tahun kemudian, dan di hari ke-19 setelah kejadian tadi, atau tepatnya beberapa hari setelah membunuh Derry di film pertamanya, pihak kepolisian setempat menemukan truk yang biasa dibawa oleh Creeper, di mana ketika diperiksa, di dalamnya mereka menemukan banyak banget tumpukan mayat. Tapi sialnya, ketika para polisi mencoba memeriksanya, rupanya truk itu dilengkapi dengan berbagai macam jebakan. Seorang sheriff yang bernama Tastego datang ke lokasi kejadian. Dia ini sempat ngobrol dengan salah seorang sersan yang bernama David. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol nih, nggak berapa lama berselang, tiba-tiba jebakan yang ada di truk itu kembali menyerang mereka. Setelah kejadian itu, Sheriff dan juga Sersan David sempat mengobrol perihal motif dan tujuan sebenarnya Creeper melakukan semua pembunuhan ini. Tapi tiba-tiba aja suasana menjadi menegangkan ketika Sheriff mengetahui kalau truk milik Creeper sudah diangkut menuju ke tempat penyitaan. Di sini Sheriff mendadak marah karena menurutnya truk tersebut nggak boleh dibawa kemana-mana. Dan jika itu dilakukan, maka siapapun yang melakukannya akan membuat Creeper marah. Jadi diketahui kalau si Creeper rupanya nggak mau kalau barang-barangnya itu sampai diketahui oleh manusia. Makanya dia juga pernah membakar gereja tua yang ada di film pertama, demi menyembunyikan segala macam informasi dari dunia luar. Dan bener aja, truk yang sedang dibawa oleh seorang supir yang bernama Frank dan juga seorang petugas polisi yang bernama Mbak Dana tiba-tiba diserang oleh Creeper, di mana Frank pada akhirnya diculik, sementara Mbak Dana hanya bisa mematung ketika melihat temannya dibawa pergi. Keesokan harinya, atau tepatnya di hari ke-20, Galen, ibu dari Kenny, si pemuda yang sempat melihat kejadian 23 tahun yang lalu itu, rupanya si Kenny juga dibunuh oleh Creeper. Nah, di sini tiba-tiba aja Galen mendapatkan semacam penglihatan, di mana dia dikunjungi oleh putranya itu. Di momen ini, Kenny mengatakan tentang sebuah benda yang disembunyikan olehnya di pertanian mereka ini. Benda tersebut dikatakan menyimpan suatu rahasia dan telah terkubur di tempat ini selama 23 tahun. Creeper nggak langsung mengambilnya, karena pada waktu itu dia sudah kehabisan waktu. Makanya sekarang Kenny mencoba memperingatkan sang ibu supaya segera pergi, karena makhluk itu cepat atau lambat pasti akan datang untuk mengambil barang kepunyaannya. Sementara itu, cucu perempuannya Bu Galen yang bernama Edison terlihat mendatangi dirinya yang sekarang hanya duduk dan tampak bingung. Edison mengatakan kepada sang nenek bahwa dia sekarang berniat pergi ke kota untuk membeli jerami. Namun sayangnya karena keuangan mereka dalam kondisi yang sulit, sang nenek nggak bisa memberikannya uang. Dalam obrolannya, Galen sempat meminta Edison supaya dia mau meminta sedikit jerami sekaligus menginap di rumah temannya yang bernama Gracie selama beberapa hari.
Hal itu sengaja dilakukan karena Galen tahu kalau cepat atau lambat Creeper akan datang ke tempat ini. Nah, di lain sisi, Sheriff Tastego bersama dengan Sersan David sekarang sedang mempersiapkan rencana untuk menangkap Creeper. Tastego bahkan juga memesan persenjataan berat dari militer demi mengalahkan makhluk itu untuk selamanya. Kita balik lagi ke Edison yang sekarang udah sampai ke rumah temannya, si Gracie. Nah, si Gracie ini punya abang yang bernama Kirk, yang kebetulan Kirk ini lagi pengen keluar untuk main motor-motoran bersama dengan teman-temannya. Nah, karena mumpung ada di sini, Edison sekalian deh minta Jeremy untuk memberi makan kudanya. Tapi sayangnya karena stok jerami si Gracie juga udah habis, akhirnya Edison memutuskan untuk pergi ke rumah seorang pemuda yang disukainya, yang bernama Buddy, untuk meminta jerami. Di sisi lain, Kirk yang sekarang udah main motor-motoran bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba aja di tengah jalan mereka menghentikan kendaraan. Pada saat Kirk bersama dengan ketiga temannya itu melihat sebuah truk. Kirk dan teman-temannya nggak tahu kalau kendaraan tersebut adalah milik dari sosok yang mengerikan. Nah, karena mereka nggak tahu nih, mereka lalu mendekatinya. Awalnya, Kirk dan seorang teman yang lainnya menyadari kalau truk tersebut kemungkinan adalah truk yang dipakai untuk berkeliling dan membunuh orang-orang. Yang mana cerita tersebut dipercayai terjadi 23 tahun yang lalu. Jadi cerita itu udah dianggap kayak cerita dongeng lah. Tapi karena mereka nggak percaya dengan cerita seperti itu, akhirnya dibukalah bagian belakang truk tersebut. Sadar kalau mereka sudah melakukan kesalahan, keempat pemuda itu lalu berniat untuk pergi. Tapi naas, belum jauh mereka berkendara, tiba-tiba sebuah tombak bertali dilepaskan dari knalpot dan mengenai salah satu dari mereka. Di sisi lain, Edison akhirnya bertemu dengan temannya yang bernama Buddy, yang kebetulan memang ayahnya si Buddy ini adalah seorang pengusaha jerami. Cuma sayangnya yang namanya usaha, ayahnya Buddy jadi nggak bisa ngasih jerami ke mereka secara gratis. Yang alhasil, Edison lagi-lagi harus pergi demi mencari jerami di tempat lain. Untungnya si Buddy nggak seperti ayahnya, di mana Buddy yang nggak mau melihat sosok yang disukainya itu merasa kecewa, akhirnya dia pun membawa beberapa jerami yang kemudian diberikan kepada Edison. Sementara itu, tombak yang terbang sebelumnya ternyata mengenai kakinya si Kirk. Di kondisi ini, ketika temannya mencoba untuk menarik benda yang tertancap itu. Namun sebelum mereka bisa melakukannya, tiba-tiba salah seorang dari mereka yang bernama Ray memutuskan untuk meninggalkan ketiga temannya itu di saat mereka lagi pada kebingungan. Tapi nggak berapa lama setelahnya, Creeper tiba-tiba datang dan berdiri tepat di atas kendaraan. Balik lagi ke Edison yang sekarang, dia sudah kembali ke rumahnya sambil ditemani oleh Buddy yang juga membawa banyak jerami. Nah, pas mereka sudah memberi makan kuda kepunyaannya Edison, tanpa sengaja mereka melihat nenek Galen yang sedang mencari sesuatu tepat di atas bukit. Karena Edison merasa kalau sang nenek memang bertingkah laku aneh, akhirnya dia pun memilih untuk pergi bersama dengan Buddy. Nah, tepat setelah mereka pergi, sang nenek yang dari tadi mencoba mencari benda yang disembunyikan oleh anaknya, tiba-tiba menemukan benda tersebut. Kemudian di sisi lain, Ray yang sebelumnya kabur secara nggak diduga di perjalanan, dia sempat melihat sebuah mobil yang melintas. Dengan cepat, dia lalu mencoba mengejar demi meminta pertolongan. Namun naas, sebelum dia bisa melakukannya, tiba-tiba balik lagi ke nenek Galen yang sebelumnya menemukan benda yang tertanam di pekarangannya, yang kemudian dari sana dia lalu membuka benda tersebut dan ternyata itu adalah potongan tangan dari Creeper yang secara nggak diduga mencengkram tangan nenek Galen sekaligus memberikannya penglihatan. Di tempat lain, Creeper rupanya terus memburu manusia, yang ternyata perbuatannya itu membuat beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu sampai harus bersembunyi di bawah kendaraan mereka. Buddy dan Edison yang kebetulan tiba di sana, awalnya nggak ngerti dengan apa yang mereka lihat. Ada orang sembunyi di bawah kendaraan, ngapain gitu kan? Namun nggak berapa lama kemudian, Buddy dan Edison akhirnya mengetahui kalau ada sesosok makhluk yang tiba-tiba aja menyerang orang-orang yang bersembunyi tadi. Bukan hanya itu, dari sana Creeper lalu mendekati Buddy dan juga Edison, di mana kemudian dia menyerang kendaraan mereka dan membawa Edison pergi. Sementara itu, Sheriff Tastego bersama dengan Sersan David tiba di rumah nenek Galen.
Di sini mereka bertemu dengan si nenek dan sempat melihat kalau tangan nenek Galen terluka. Ketika ditanya apa yang terjadi, nenek Galen lalu menceritakan perihal tangan yang pernah ditemukan sekaligus dikubur oleh mendiang anaknya Kenny 23 tahun yang lalu. Jadi di malam itu setelah dia melihat Creeper membawa seorang pemuda, tiba-tiba aja dia menemukan potongan tangan yang terjatuh. Yang dari sana tangan tersebut lalu dibawa dengan maksud untuk dimusnahkan. Tapi nyatanya setelah 23 tahun, Kenny malah menjadi korban keganasan Creeper. Nah, ketika tangan tersebut diperlihatkan oleh nenek Galen, Tastego bersama dengan tim kepolisian yang juga datang ke lokasi memilih untuk mengambilnya, yang mana secara nggak diduga, Tastego mendadak pingsan. Di sisi lain, Edison yang mengetahui kalau dirinya masih hidup dan berada di belakang truk miliknya Creeper, secara nggak diduga bertemu dengan Kirk yang juga masih hidup. Nah, di sini mereka berdua berencana untuk kabur lewat pintu depan. Karena kalau di belakang kan pasti banyak jebakan. Tapi sayangnya, begitu Kirk mencoba membuka salah satu pintu, tiba-tiba sementara itu, Sheriff Tastego yang sebelumnya pingsan, sekarang sudah sadar kembali dengan kondisi yang terlihat syok. Di momen itu, Tastego sudah mendapatkan penglihatan perihal Creeper yang ternyata memang sudah hidup berabad-abad yang lalu. Namun, belum sempat dia menceritakannya dengan detail, tiba-tiba aja ada laporan yang memberitahukan kalau truk yang dikendarai oleh Creeper melintas di suatu lokasi. Gak pakai lama nih, mereka kemudian langsung meninggalkan rumah nenek Galen demi untuk memburu makhluk itu. Singkat cerita, ketemulah mereka dengan truk yang dikendarai oleh Creeper. Sersan David beberapa kali melakukan tembakan yang kemudian dibalas Creeper dengan melemparkan ranjau. Untungnya David berhasil meledakkan ranjau itu tepat sebelum mengenai kendaraan mereka. Nah, sementara itu ada anggota kepolisian lain nih yang mencoba untuk menghadang Creeper. Tastego sempat memperingatkan rekan-rekannya itu. Namun naas, karena truk itu dilengkapi dengan struktur anti peluru, alhasil mereka pun nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah kendaraan Tastego dan David terpental, Creeper rupanya memutuskan untuk memburu mereka berdua. Tapi dalam keadaan itu, Tastego berhasil memanfaatkan situasi dengan berlari menuju kendaraan yang bersenjatakan minigun yang sebelumnya juga telah hancur. Mengetahui hal itu, Creeper lalu berlari dan melompat ke arah Tastego. Sementara Tastego mulai menembaki makhluk itu. Namun sialnya semua yang dilakukan Tastego ternyata harus berakhir dengan sia-sia. Malam harinya di suatu lokasi, Creeper terlihat sedang memeriksa mayat-mayat yang ada di dalam mobilnya. Nah, sialnya si Creeper ini rupanya mengetahui kalau si Edison sedang dalam keadaan pura-pura mati. Dalam kejadian itu, untungnya Edison berhasil menjebak Creeper, sehingga makhluk itu malah terkena jebakannya sendiri, tepat di bagian kepala, sehingga membuat Creeper harus kehilangan matanya. Nah, dengan memanfaatkan kesempatan itu, Edison dengan cepat melompat keluar dari belakang, tepat sebelum jebakan yang ada di pintu mengenainya. Untungnya juga, makhluk ini nggak bisa terbang cuy, karena di pertarungannya dengan Tastego sebelumnya, ternyata udah membuat sayapnya rusak. Tapi karena nggak mau kehilangan mangsanya, Creeper kemudian mencoba melemparkan tombaknya ke arah Edison. Namun karena matanya memang udah rusak, alhasil tombak itu pun nggak mengenai Edison. Creeper juga sempat mencoba melemparkan shuriken ke arahnya. Tapi karena Edison kesandung batu, senjata itu untungnya juga hanya melewati tubuhnya aja. Nah, karena nggak ada pilihan, Creeper lalu memilih untuk mengejarnya sambil membawa kapak miliknya. Namun untungnya, tiba-tiba ada sebuah truk yang kebetulan melintas dan kemudian menabraknya. Sial bagi si pengemudi, karena ketika dia mencoba memeriksa keluar, dia malah dibunuh dan dimakan demi untuk menyembuhkan luka-lukanya si Creeper. Yang dengan kejadian ini, maka otomatis Creeper telah kehilangan mangsanya itu, di mana si Edison ternyata berhasil bersembunyi di sebuah ladang, yang kemudian dia ditemukan oleh neneknya Galen dan juga si Buddy. Setelah selesai memangsa, Creeper lalu memutuskan untuk kembali ke rumah Galen, di mana dia dikejutkan dengan sebuah tanda yang bertuliskan "Kami tahu siapa dirimu", beserta dengan tangan miliknya. Nah, tangan dan tanda tersebut memang sengaja ditinggalkan oleh nenek Galen
dengan maksud dia ingin menunjukkan kepada makhluk ini bahwa mereka nggak akan menyerah begitu aja. Keesokan harinya, Edison mengucapkan selamat tinggal kepada Buddy, karena tepat di hari ini, Buddy akan dijemput oleh teman-temannya. Yang ternyata si Buddy ini dijemput dengan maksud untuk melakukan pertandingan kejuaraan basket dengan menggunakan bus yang sama yang ada di film yang kedua, yang nantinya bus ini akan diserang oleh Creeper sebelum dia tertidur kembali. Film kemudian ditutup dengan kejadian 23 tahun setelahnya, di mana ada sebuah narasi yang menceritakan tentang kerusakan yang telah dilakukan Creeper selama siklus perburuannya. Narasi tersebut ternyata diutarakan oleh Patricia Jenner yang sekarang tampak lebih tua. Di sini, dia menulis surat terbuka melalui komputernya dengan tujuan memberitahu dunia tentang keberadaan Creeper, di mana dikatakan kalau makhluk itu akan segera bangkit lagi dari tidur panjangnya. Patricia juga kembali menyerukan sumpahnya untuk melawan makhluk itu demi membalas dendam kematian saudaranya yang bernama Derry. So, itulah tadi alur cerita film Jeepers Creepers yang ketiga. Setelah film yang keempat nanti, rencananya gue mau jelasin dengan detail tentang sejarah Jeepers Creepers, sekaligus urutan timeline-nya yang bisa dibilang muter-muter cuy. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ciao!